Oke, selamat pagi teman-teman. Kita beda 1 jam ya. Aku di Lampung. Teman-teman mungkin Benar di Kak. daerah Lombok ya, daerah NTB bener. Ya, salam kenal. Saya Diki. Nggak jauh beda kok umurnya dengan teman-teman. Saya dari Lampung. Kebetulan sebenarnya kalau sukunya Sunda, tapi lahir di Lampung dan besar juga di Lampung. Di Lampung saya jadi pendiri dari Gejala Kebersihan yang fokusnya di isu sampah pesisir. Mungkin itu dulu yuk. Siap tadi terima kasih banyak karena ini ya teman-teman dari tadi udah nggak sabar nunggu Kak Diki untuk menyampaikan materi. Mungkin langsung saja ya kita persilakan Kak Diki untuk menyampaikan materi. Kayak gimana sih sebenarnya bentuk perdamaian dengan alam, terus gimana cara kita wujudkan wisata yang minim sampah berdasarkan best praktis yang pernah teman-teman Kejalah Kebersihan lakukan di Lampung, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang bisa kita ambil, kita contoh untuk mewujudkan wisata minim sampah di destinasi wisata yang Lombok kayak gitu Kak. Kak Diki langsung Iya. kayak silahkan. Oke, thank you so much Wahyu. Oke, kembali lagi ya. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat di sana. Kalau di Lampung, kita lagi sering hujan gitu. Jadi mungkin agak lagi rentan gitu ya, pancaroba. Maksudnya perubahan suhu, perubahan cuaca. Jadi agak udah sakit. Moga teman-teman di sana enggak. Kayaknya Lombok panas ya, karena di pesisir. Lampung juga sama. Tapi semoga teman-teman tetap nyaman di sana. Aku boleh share screen, teman-teman. Mungkin Boleh share Kak, screen yang silakan. ini boleh dilakukan. Oke, Oh, silakan Kak. oke. Oke, nah sudah terlihat belum teman-teman layarnya? Sudah terlihat Kak. Sudah ya? Oke. Nah, Teman-teman saya kadang yang ngingetin itu hari ini kita bilangnya bakal kalau ada ngobrolin terkait perdamaian lingkungan dan sedikit bahas tentang isu sampah. Ini sebenarnya jarang ya kita ngobrolin alam, ngobrolin lingkungan, tapi kok ada perdamaian-perdamaiannya gitu di sini. Jadi mungkin jadi sesuatu yang baru dan eh, sesuatu yang seru juga untuk teman-teman. Tapi juga ini sesuatu yang mungkin jarang nih orang bahas. Jadi semoga teman-teman dapat banyak hal baru ya di sesi ini. Nah, sebelum mulai, aku mau ngajak teman-teman main tebak-tebakan dulu dong, boleh nggak? Tebak ini apa namanya? Tebak gambar. Kalau tahu jawabannya boleh komen di kolom chat ya, teman-teman. Apa kira-kira jawabannya? Jadi sebenarnya ada terdiri atas 2 kata sih. Yang pertama kata yang atas, kedua kata yang bawah. Coba saya cek, ada nggak? Oke, 2 orang udah jawab. Ada teman-teman yang lain mungkin bisa nebak juga. Mungkin buat yang non Muslim itu yang di atas tuh Ka'bah ya. Kalau misalnya kurang tahu, jadi Ka'bah ujungnya bah. Oke, ya lebah, bunga, mayoritas banyak jawab lebah dan bunga ya. Oke, nah benar banget teman-teman. Sebenarnya ini jawabannya adalah wait, lebah dan bunga. Dan teman-teman pasti nggak asing lah ya dengan lebah dan bunga. Mereka terkenal sebagai sepasang organisme, yang satu tumbuhan, yang satu hewan, yang saling bekerja sama gitu, yang saling bersimbiosis secara positif untuk bisa mempertahankan hidup mereka masing-masing. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, bunga juga dibantu nih penyerbukannya oleh lebah, karena lebah nempel kemudian serbuk-serbuk sarinya nempel di badan dia yang banyak bulunya, kemudian dari situ dia karena terbang jadi tersebar-sebar. Nah, lebah dan bunga ini sebenarnya salah satu kasus atau salah satu bentuk di mana sebenarnya elemen dalam di alam itu saling menguntungkan, hidup saling berdampingan. Nah,
Tapi teman-teman sayangnya nggak seperti lebah dan bunga nih. Ternyata masyarakat khususnya di Indonesia itu masih punya nih masalah perdamaian, masalah hidup yang tidak saling bersimbiosis. Indonesia sendiri melalui data dari Global Peace Index, kita itu ada di peringkat 53 dari 163 negara yang didata dan nah, sebenarnya ada banyak nih aspek-aspek yang dinilai. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, ada yang di sebelah kanan ini dan ada skor-skornya juga. Tapi kurang lebih penilaian-penilaian ini dilihat dari ternyata masih banyak banget konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman lihat kita ini kan masyarakat yang beragam banget ya, gitu. Sukunya beda, agamanya beda, identitasnya beda, dan ternyata masih banyak konflik-konflik yang terjadi karena perbedaan-perbedaan identitas tadi. Kemudian juga selain maraknya konflik, terdapat juga minimnya keselamatan dan juga keamanan sosial. Jadi ternyata lingkungan atau sosial kita tuh masih belum cukup aman untuk kita menjalani hidup gitu. Misalnya masih banyak ternyata kayak begal, kemudian masih banyak penculikan dan lain-lain. Jadi masih belum terdamai dan juga dari segi militerisasi itu juga masih belum cukup kuat nih gitu. Dan masih banyak terjadi konflik-konflik di wilayah-wilayah perbatasan misalnya. Nah, jadi kita peringkat 53 dan di Asia kita peringkat ke-12. Jadi masih banyak nih ternyata PR-nya untuk kita bisa ngejaga perdamaian. Nah, ini saya kasih aja dua contoh ya, teman-teman. Teman-teman pasti banyak masih melihat konflik-konflik. Kalau di daerah teman-teman ada konflik, coba mungkin boleh share juga di kolom. Tapi salah satunya kalau di Lampung itu teman-teman, karena kita daerah transmigrasi ya, jadi Lampung itu kan sebenarnya dulu pada zaman Orde Baru em, itu dijadikan wilayah transmigrasi dari penduduk-penduduk Jawa, Sunda dan lain-lain juga, bahkan Bali. Makanya kalau di Lampung itu justru kebanyakan Jawanya nih dibandingkan suku Lampungnya. Kayak saya tuh Sunda dan teman-teman yang lain tuh Jawa, bahkan banyak juga yang Bali. Nah ternyata ketika datang ke Lampung dan hidup bersama itu masih cenderung rentan untuk tidak hidup secara berdampingan, teman-teman. Salah satu konflik yang terjadi itu antara suku Bali dan di Lampung, suku Lampung dan Bali, di Lampung Selatan. Sebenarnya masalahnya sepele dari em, ada cewek ini yang digodain sama pemuda Bali, cewek Lampung yang digodain sama pemuda Bali. Kemudian ternyata dari situ banyak salah paham, akhirnya dari yang dua orang ketemu jadi satu kampung. Terus jadi situ udah akhirnya terjadi semacam peperangan lah, konflik antara dua kampung itu yang pecah selama 2 hari. Itu ternyata masih banyak terjadi di Lampung. Jadi terjadi karena perbedaan-perbedaan identitas ya. Nah kemudian ada juga nih di Papua, ini mungkin konfliknya lebih lebih rumit lagi ya karena ada kaitannya dengan politik dan juga ekonomi. Ada semacam penyebaran berita palsu. Dan dari situ akhirnya ternyata juga dua desa nih yang beda suku itu mengalami konflik. Nah, dua contoh yang aku share ini hanyalah dua dari mungkin ribuan konflik-konflik lainnya yang terjadi di Indonesia ya teman-teman. Di Lampung sendiri nggak cuma konflik suku, tapi itu juga ada konflik agama. Misalnya banyak nih gereja-gereja di Lampung itu yang ketika masyarakat yang menjalankan ibadah itu ternyata dilarang nih oleh masyarakat lokal yang Muslim. Nah hal-hal seperti itu tuh ternyata walaupun kita nggak ngerasain secara langsung, walaupun saya kebetulan nggak ngerasain secara langsung, tapi saya masih lihat di berita itu banyak terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadikan ternyata isu perdamaian Indonesia ini masih banyak nih PR. Nah ngomongin konflik, ngomongin perang, ngomongin isu perdamaian, memang perdamaian itu apa sih gitu? Bahkan ada lagu yang bilang kalau banyak kok yang cinta damai, tapi ternyata perang tuh malah makin ramai gitu. Nah, secara umum ternyata teman-teman, perdamaian itu ternyata bukan hanya terbatas pada ketiadaan perang atau konflik aja loh. Jadi damai itu ternyata bukan hanya oh nggak ada konflik nih atau nggak ada perang nih itu artinya damai. Itu belum tentu.
Tapi ternyata damai atau perdamaian itu konteksnya itu lebih luas lagi dan dia punya banyak ruang lingkupnya, dalam arti bisa dari dalam diri yang sifatnya personal banget, kayak satu individu doang nih gitu. Ada yang sifatnya ruang lingkupnya sosial, jadi antar individu atau bahkan antar kelompok begitu ya. Ada yang lebih luas lagi, eh, damai dalam konteks satu ekosistem, dan di sini melibatkan alam. Bahkan lebih luas lagi nih, yang levelnya sampai internasional gitu. Jadi ternyata perdamaian itu luas banget ruang lingkup. Nah, coba ya kita bedah satu-satu. Ini kita belajar tentang perdamaian dulu sebelum nanti ke perdamaian lingkungan untuk lebih paham dasarnya. Nah, ini yang pertama tadi, kedamaian di tingkat individu atau di dalam diri. Ya, yang pertama itu kalau teman-teman tahu, eh, kita kalau tentram batin atau ketentraman batin itu kita damai dalam eh, yang dimana artinya di sini sebenarnya lebih ke keadaan ketenangan dan juga keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh kecemasan ataupun konflik internal. Kalau teman-teman tahu mental health ya, nah damai dalam konteks diri pribadi itu tuh ternyata salah satu bentuk perdamaian juga loh. Teman-teman mungkin ngerasa overthinking gitu, aduh cemas, takut, sedih dan lain-lain. Itu artinya teman-teman tuh belum damai dengan diri sendiri. Seperti itu. Jadi ini jadi salah satu aspek perdamaian. Bahkan perdamaian itu ngurusin diri kita sendiri itu udah salah satu bentuk perdamaian loh. Nah kemudian gak hanya tiap individu, eh, ternyata damai itu juga ada di ruang lingkup antar individu. Jadi antar kelompok ataupun antar individu itu juga salah satu ruang lingkup perdamaian, atau di sini poin kedua ya, yaitu di bagian keharmonisan sosial. Nah, di tingkat sosial, perdamaian itu mencakup keharmonisan, toleransi, dan juga kerjasama di antara masyarakat. Ini yang tadi saya bilang, antar suku, antar agama, kemudian antar kampung, bahkan nggak cuma identitas yang kita familiar ya, misalnya suku dan agama, tapi sebenarnya kalau teman-teman punya eh, kenalan atau keluarga dan rekan yang disabilitas, itu juga kan biasanya dalam tanda kutip dipandang rendah ya oleh stigma-stigma masyarakat. Atau kalau misalnya kita ngobrol lebih jauh, ada juga narapidana-narapidana yang ketika mereka keluar dari penjara, mereka itu juga dipandang sebagai seorang kriminal gitu oleh masyarakat. Sehingga mereka tuh tidak merasa damai di lingkungan sendiri. Nah, karena keharmonisan sosial tuh bentuknya macam-macam banget gitu. Maksudnya perbedaan-perbedaan yang membuat kita tidak damai itu juga ternyata bentuknya macam-macam. Nggak hanya suku, agama, dan. Nah, yang nomor ketiga kita skip dulu, nanti akan saya bahas terakhir. Kemudian yang selanjutnya itu ada hubungan antar bangsa. Kalau ini mungkin sudah jelas banget ya teman-teman. Eh, Tiap negara itu kita juga perlu menjalankan hubungan yang damai antar negara satu sama lain ya. Kalau teman-teman melihat banyak konflik-konflik antar negara yang terjadi sekarang, gitu. Misalnya waktu itu Ukraina dan Rusia, itu kan itu salah satu bentuk konflik antar negara. Dan dulu di zaman-zaman Perang Dunia, nah itu kan artinya terjadi ketidakdamaian lah antara satu sama lain. Dan biasanya kalau hubungan antar negara ini sifatnya lebih ke solusi-solusinya lebih ke mengadakan dialog, mengadakan advokasi atau diplomasi nih. Makanya kita punya yang namanya diplomat ya untuk antar negara yang fungsinya untuk menjamin kedamaian negara satu dengan yang lain. Nah, kemudian juga ternyata perdamaian itu juga ada di level kesejahteraan. Jadi damai itu nggak cuma kita tenang nih teman-teman, tapi juga kita punya akses ke kesejahteraan yang sama antar manusia ya, antar masyarakat. Termasuk juga mendapatkan akses terhadap sumber daya, kesempatan hidup, pekerjaan yang sama antar satu sama lain, sehingga kita bisa hidup tuh maksudnya selaras, eh,
hidup sama-sama lah gitu, berdampingan satu sama lain. Nah, yang terakhir yang tadi saya keep adalah ternyata perdamaian itu teman-teman nggak cuma ngurusin antar orang dengan orang lainnya loh, tapi kita dulu perlu sadar kalau ternyata di dunia ini tuh kita hidup di bumi, kita tuh nggak hidupnya isinya manusia doang gitu. Ternyata ada hewan di sana, ada tumbuhan, ada sumber daya alam, ada air, udara, tanah yang itu juga perlu damai dengan mereka, perlu hidup berdamai dengan mereka. Nah, ini yang kita sebut sebagai keseimbangan ekologis. Nah, antara manusia nih dengan alam dan elemen alam yang tadi saya sebutkan, itu juga kita perlu hidup berdamai. Nah, inilah yang menjadi salah satu ruang lingkup dari perdamaian ini. Nah, tapi kurang lebih intinya karena tadi damai itu macam-macam ya bentuknya. Perdamaian itu ternyata eh, nggak cuma ketika kita nggak ada perang ataupun konflik aja, teman. Nah, kalau diibarat, tapi lebih dari itu. Kalau diibaratkan, ternyata perdamaian itu seperti kita tuh merenovasi rumah. Jadi kalau misalnya dalam rumah itu ada konflik, itu kan artinya barang-barangnya mungkin pecah atau um, furniturnya rusak dan lain-lain ya, atau berantakan. Nah, ibaratnya merenovasi rumah, ternyata perdamaian itu kita tuh nggak hanya memperbaiki fisik rumahnya. Dalam arti kayak, oh berantakan nih kita beresin, kembali ke tempat semula, ada yang rusak kita perbaiki gitu ya, dan lain-lain. Tapi juga eh, kita tuh perdamaian itu ternyata perlu membuat semua elemen yang ada di rumah itu tuh hidup dan dalam kenyamanan gitu. Jadi pada akhirnya rumah itu jadi tempat yang nyaman, hangat untuk semua orang yang menghuninya. Jadi ternyata damai itu sedalam itu. Ini kita bahas damai dulu. Nah, tadi teman-teman udah lihat, oh perdamaian itu ternyata itu tuh. Jadi sebenarnya makna perdamaian itu beda-beda. Dan teman-teman bisa mendeskripsikannya dengan cara teman-teman masing-masing ya. Nah, terus kalau perdamaian lingkungan tuh apa? Tadi saya udah jelasin sedikit. Oh, ternyata keseimbangan ekologis itu adalah bentuk dari perdamaian. Nah, sebelum saya jelasin lebih dalam, saya ada video nih dari Mbak Nana, panutan kita semua, em, yang menjelaskan ruang lingkup dari hubungan antara alam dan perang atau konflik. Dunia di tahun 2050. Nah, ini saya ada video, kalau misalnya suaranya kurang jelas atau macet-macet, teman-teman boleh kasih tahu ya. Nah, ini silakan ditonton, videonya agak lama, jadi coba ya untuk diperhatikan. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung
menciptakan krisis perawatan kesehatan, perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Oke, nah teman-teman udah nonton ya videonya. Ah, Dunia di tahun 2000 ya, nah, gimana teman-teman mungkin boleh kasih reaction videonya Mbak Nana ya, senang banget gitu. Ah, apa namanya, saya juga salah satu penonton Mata Najwa yang setia banget gitu, karena bahasannya nggak cuma hubungan tapi ternyata nggak cuma politik tapi ternyata kadang bahas. Nah, kalau teman-teman lihat ya tadi Mbak Nana bilang di beberapa bagian kalau ternyata perubahan suhu, banjir, urbanisasi, perbedaan populasi. Perubahan suhu itu kan artinya eh, climate change ya, atau perubahan iklim. Banjir itu kan bencana alam, dan ternyata bisa membuat manusia itu jadi egois, masyarakat tuh egois, ataupun bahkan tadi dibilang antar negara tuh bisa jadi saling egois dan saling curiga. Nah, jadi ketika kondisinya lingkungan itu tercemar, lingkungan itu buruk kondisinya dan lain-lain, ternyata manusia itu jadi muncul nih ego. Nah, ternyata dari kondisi tadi kita tuh jadi agak-agak senggol bacok, teman-teman. Jadi sedikit aja salah paham nih kita tuh jadi sensitif gitu. Jadi bahkan bisa menyebabkan konflik dan lebih besar lagi menyebabkan perang. Nah, kalau teman-teman perhatikan ternyata dari isu lingkungan, dari banjir itu kan bisa berujung ke konflik gitu atau ketidakdamaian. Nah, ini sebenarnya yang jadi poin
hubungan antara manusia, antara perdamaian dengan lingkungan. Kalau teman-teman pahami lagi, ternyata kita perdamaian dan lingkungan itu berhubungan dalam dua konteks, teman-teman. Jadi yang pertama, perubahan lingkungan itu bisa picu konflik. Ini yang tadi Mbak Nana jelaskan ya. Jadi ternyata kalau misalnya sumber daya alam itu terus dieksploitasi, lama-lama semakin rusak, lama-lama sumber daya semakin langka, itu manusia itu akan muncul nih egonya untuk berkompetisi satu sama lain. Teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman tinggal di suatu desa yang tadinya bergantung sama satu sumber daya air di sana. Tapi lama-lama ternyata sumber daya airnya itu dieksploitasi atau bahkan tercemar nih oleh perilaku manusia itu sendiri. Nah, kita tuh jadi berkompetisi kan teman-teman untuk bertahan hidup. Nah, dari situ akhirnya kita saling egois dan jadinya karena rebutan sumber daya, kita jadi lama-lama bisa menimbulkan konflik gitu antara masyarakat satu dan masyarakat lain. Nah, ini ternyata terjadi nih di salah satu wilayah di Kabupaten Kudus, namanya di Desa Kajar. Jadi mereka di sana sumber airnya itu dieksploitasi oleh salah satu pihak, yaitu pihak swasta, sehingga mereka yang masyarakatnya mayoritas petani itu tidak punya sumber air untuk mengairi kebun ataupun area-area pertaniannya. Dan disitulah akhirnya mereka konflik nih dengan si pihak swasta tersebut. Nah, itu jadi contohnya ternyata perubahan lingkungan itu bisa picu konflik. Nah, di sisi lain, sebaliknya, ternyata konflik itu bisa juga loh merusak lingkungan. Kita tahu ya kalau konflik itu ada bentuk aktivitas-aktivitasnya seperti perang, unjuk rasa, demo, dan lain-lain. Yang kadang, sederhananya aja misalnya kalau demo bakar ban, kan menimbulkan polusi udara yang bisa merusak. Itu versi simpel. Tapi versi lebih besarnya, teman-teman tahu ya kita sebelumnya pernah terjadi nih perang antara Ukraina dan juga Rusia. Nah, teman-teman, jadi mungkin banyak ya yang media, belum banyak media yang memberitahu kalau ternyata akibat perang Ukraina dan Rusia waktu itu ternyata karena senyawa beracun dari senjata-senjatanya, bom, dan lain-lain, itu menyebabkan tanah mereka tuh rusak, terutama tanah-tanah di Ukraina ya, itu rusak bahkan sampai menurunkan produksi pertanian di Ukraina hingga 30%. Dan lebih parahnya lagi, ternyata bahkan uh, penggunaan sonar dari senjata-senjata mereka itu, um, karena kita tahu lumba-lumba itu sangat sensitif ya terhadap suara dan punya frekuensi tersendiri, itu sampai membuat lumba-lumba itu yang bahkan mereka di air nih itu membuat mereka stres dan sehingga akhirnya mati, hingga terdapat sekitar 2.500 ekor lumba-lumba yang mati pasca perang konflik Ukraina dan Rusia. Nah, ini kan ternyata kita konflik itu juga bisa lingkungan, sebaliknya perubahan lingkungan itu juga bisa muncul konflik. Nah, di sini nih sebenarnya konteks hubungan antara konflik atau ketidakdamaian dengan isu lingkungan. Nah, dari situlah, nah ini mungkin gambarannya nih. Dari situlah sebenarnya ini yang pertama ya, masalah lingkungan itu mau memicu konflik. Konflik itu bentuk-bentuk aktivitas dari konflik itu bisa menyebabkan masalah. Ternyata solusi dari kedua masalah ini adalah kembali lagi melalui pengelolaan lingkungan yang baik. Teman-teman lihat kalau misalnya masalah lingkungan terjadi itu menyebabkan konflik, ternyata dari situ artinya lingkungan tuh harus dikelola lebih baik sehingga masyarakat itu tidak mengeksploitasi dan tidak muncul ego-ego karena rebutan sumber daya alam. Begitupun masalah lingkungan. Begitupun poin yang kedua ya, dari konflik menyebabkan masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan itu tadi itu juga berpotensi untuk menimbulkan konflik lagi. Yang ujungnya ternyata solusinya adalah kita perlu lagi nih kelola lingkungan yang baik. Misalnya kalau udah terjadi kerusakan lingkungan, perlu kita buat restorasi. Misalnya hutannya terbakar, kita perlu reboisasi lagi. Sungainya tercemar, kita perlu adakan remediasi lagi. Tapi nggak hanya dalam
mengobati aja suatu tindakan yang sifatnya represif, tapi juga harus kita pelajari dan kita pikir untuk membuat sesuatu yang juga preventif atau pencegahan. Nah, oke, sebentar. Saya ngecas dulu. Nah, kita ternyata em, hadir, maksudnya kita ternyata bisa menarik satu kesimpulan. Ternyata pengelolaan lingkungan yang baik itu sangat penting loh untuk menciptakan masyarakat yang baik. Jadi kembali lagi ternyata solusinya adalah pengelolaan lingkungan yang baik atau pelestarian lingkungan dan penjagaan. Nah, ini yang menjadi esensi dari pendamaian lingkungan atau environmental peace building. Damai eh, dengan lingkungan atau damai dengan alam itu mengacu pada keadaan yang harmoni antara keseimbangan di antara manusia, alam, dan juga seluruh ekosistem yang ada di bumi. Jadi ibaratnya sebuah puzzle, manusia dan alam itu jadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan loh sebenarnya. Dan kita hidup dalam situasi yang damai dan juga harmoni. Nah, inilah sebenarnya kondisi ideal uh, ketika kita ngomongin damai antara manusia dan juga lingkungan atau perdamaian. Nah, um, dalam prinsip perdamaian lingkungan itu kita punya 3 prinsip-prinsip utama. Karena tadi saya bahas kalau perdamaian lingkungan atau damai dengan alam itu adalah kondisi yang harmoni ini antara manusia dengan alam, maka kita punya 3 prinsip yang harus ditaati. Yang pertama itu kita perlu sadar, di mana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi kurang lebih poin pertama sadar ini, kita perlu sadar bahwa manusia dan alam itu saling berkaitan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk alam itu, apapun yang kita lakukan itu ternyata ada loh dampaknya untuk alam. Itu yang pertama. Kedua, kita perlu juga selaras secara emosional ya. Kita perlu melihat kalau ternyata alam itu nggak hanya sesuatu objek, tapi juga mereka itu subjek yang kita tuh anggap aja mereka itu sesama manusia lah gitu. Kita punya rasa juga, punya perasaan dan punya sisi emosional juga. Ketika mereka sedih, kita juga sedih. Ketika mereka senang, kita juga senang. Makanya kita perlu ada rasa penghargaan tuh terhadap keajaiban yang ada di. Nah, yang ketiga tentunya tanggung jawab. Ini bentuk aksi ya teman-teman. Melalui gimana kita bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan lewat aktivitas-aktivitas yang menerapkan prinsip-prinsip keberlangsungan. Jadi dari sadar kalau kita tuh saling membutuhkan atau saling berkaitan, kemudian yang kedua selaras juga kalau kita tuh secara emosional itu terkoneksi, dan juga tentunya kita juga perlu aksi ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap alam. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama sadar atau kesadaran keterkaitan. Jadi dalam konsep perdamaian lingkungan ini sebenarnya kita diajak untuk merenung bahwa hubungan antara manusia dan alam itu tuh sebenarnya satu hubungan yang akrab loh. Kita perlu sadar bahwa setiap usaha ataupun aksi kita, setiap aktivitas yang kita lakukan, sekecil apapun itu ternyata punya efek loh untuk keseimbangan. Contoh kecilnya aja teman-teman, ketika kita napas, itu ternyata ada loh karbon yang kita hasilkan. Karbon ini ternyata punya efeknya loh untuk alam. Ketika kita jalan kaki, ketika teman-teman bawa motor, misalnya ke kampus atau ke sekolah, itu punya loh dampaknya untuk alam. Apalagi yang lebih besar lagi gitu ya. Misalnya teman-teman buang sampah sembarangan, dan itu punya dampaknya. Nah, contohnya nih, ini contoh positifnya adalah ketika kita misalnya nanam pohon. Nanam pohon itu artinya kita juga membantu menyehatkan bumi. Bumi jadi happy, bumi jadi senang. Nah, kalau bumi senang, bumi sehat, bumi itu ngasih udara sejuk loh buat kita bernapas dengan lega gitu ya. Kadang di beberapa lokasi bahkan oksigen tuh dibayar, oksigen tuh beli. Makanya ketika bumi sehat tuh udara sejuk itu artinya bermanfaat kan untuk kita. Nah, dari situ artinya kita nih manusia dan bumi atau alam itu hidup dalam harmoni yang sama. Nah, jadi yang pertama itu kita perlu sadar kalau
kita itu punya hubungan yang erat dengan alam. Nah, jadi di prinsip pertama kita tuh sadar bahwa perilaku kita, contohnya ini kasusnya dalam persampahan ya, perilaku kita dalam mengolah sampah itu ternyata punya loh pengaruh terhadap. Misal saya greget banget kalau melihat orang buang sampah dari kendaraan, misal dari mobil keluar. Boleh teman-teman juga share ya kalau punya keresahan yang sama. Tapi kayak greget banget. Ketika itu terjadi itu greget. Padahal sebenarnya dari hal yang mungkin mereka anggap itu sederhana, ya buang sampah aja, buang sampah kresek, bisa loh berdampak lebih luas. Ternyata itu bisa membuat hewan-hewan di laut itu mati. Dan bahkan nggak cuma berdampak ke hewan laut dan alam, tapi juga itu akan berdampak ke kita kembali gitu. Ketika hewan-hewan ikan misalnya makan sampah plastik dalam bentuk plastik, itu kan kita makan kembali dan akhirnya berdampak ke kita juga gitu. Riset kita tuh dalam diri kita tuh ternyata punya kandungan mikroplastik yang setara dengan satu kredit card atau satu kartu ATM. Nah itu ternyata teman-teman yang kita lakukan tuh ternyata berdampak untuk alam dan untuk kita sendiri. Nah ini salah satu contohnya karena teman-teman di mana di Lombok ya itu daerah pesisir juga sama dengan Lampung, kita tuh tahu kalau ternyata buang sampah di pesisir itu berdampak untuk pesisir itu sendiri loh. Jadi ini saat ada sebuah riset oleh DCA, Divers Clean Action, yang berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran. Mereka bikin sampah buatan atau artificial debris yang teman-teman lihat di tengah yang warna putih ini dalam bentuk bola. Itu di dalamnya mereka masukkan GPS. Jadi mereka bisa track nih, mereka bisa lacak kemana sih sampah ini perginya gitu ketika dibuang ke pinggir pantai. Nah, ketika dibuang dan setelah beberapa hari, teman-teman bisa lihat gambar yang ketiga, itu ternyata si sampah ini akan benar akan ke tengah laut, akan pergi ke lautan gitu ya. Tapi ternyata dalam beberapa waktu mereka akan balik lagi loh. Nah, ini ternyata jadi salah satu contoh ketika kita buang sampah di pantai atau buang sampah di pinggir laut itu akan balik lagi ke kita. Makanya kita sebagai masyarakat lokal atau turis, kalau misalnya kita main ke sebuah tempat, itu kita jangan buang sampah sembarangan di sana karena akan mengganggu keindahan tempat sendiri. Jadi kayak bumerang, kan? Jadi dia bakal balik lagi. Jadi ketika kita merasa oh kita buang sampah di laut, oh dia bakal hilang kok, nggak akan sampahnya nggak akan di dekat kita. Itu ternyata salah. Menurut saya ternyata dia akan balik lagi loh. Nah ini salah satu contoh kalau ternyata yang kita lakukan untuk alam itu akan berdampak juga untuk alam dan untuk kita sendiri. Itu poin pertama. Nah poin kedua, selaras. Jadi di poin kedua atau di poin keselarasan emosional ini, kita itu perlu dan penting sekali untuk kita menjalin keseimbangan spiritual dan juga emosional dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu bukan suatu objek ya teman-teman, yang kita bisa eksploitasi terus, kita bisa pakai. Tapi lingkungan ini juga atau alam ini adalah sebuah subjek di mana mereka tuh juga punya perasaan, mereka tuh juga bisa memberikan rasa tenang ke kita gitu. Jadi anggap aja alam itu juga sebenarnya seorang manusia gitu, yang um, dia itu kalau stres, kalau karena kita misalnya gini, teman-teman punya kakak atau adik, kalau kakak atau adik teman-teman karena hidup berdampingan ya di rumah, kalau kakak ada atau adik teman-teman ini stres, pusing, yang nanti mungkin tantrum atau berisik, teman-teman kan jadi stres juga gitu. Tapi sebaliknya kalau ternyata kalian tuh punya adik atau kawan deh gitu yang hidup berbarengan dengan dia, mereka itu damai, memberikan bisa perkembangan, kan itu berdampak ke teman-teman juga ya. Jadi, nah ini konteks ternyata bumi atau alam itu juga punya sisi emosionalnya loh, nggak cuma sisi um, apa ya, sisi objektifnya yang kita bisa eksploitasi tersebut. Nah, teman-teman bisa rasakan ketika teman-teman kembali ke alam,
mencoba berhenti sejenak gitu ya, tenang sejenak, teman-teman akan merasakan harumnya teman-teman dari segi semua jenis indah teman-teman melihat misalnya sunset yang indah nih kalau di pinggir pantai, ada suara-suara burung yang merdu, hembusan angin yang buat itu jadi adem gitu ya. Nah itu jadi ternyata kalau alam itu tenang teman-teman, alam itu menjalankan harmoninya tanpa dicemari atau dirusak, itu juga ternyata berdampak loh untuk secara emosional itu betul. Atau dalam bentuk lain misalnya ternyata kalau bumi itu rusak nih teman-teman, ini dalam bentuk negatifnya ya, kita tuh juga tentu akan ngerasa sedih. Dan begitu pun sebaliknya, ketika bumi itu indah, teman-teman bayangkan pariwisata di Lombok itu kan pasti punya alam yang indah. Tapi kalau eh, pantainya itu kan misalnya bersih, airnya biru, nggak banyak sampah, tentu kan itu juga bisa memberikan ketenangan ya. Kebetulan juga akan memberi rasa damai. Nah, atau kalau teman-teman tahu ya istilah healing, ya kan, biar kita nggak stres, itu kan kita bisa dapatkan kalau alamnya itu indah, kalau alamnya itu tenang dan harmoni lah ekosistem. Jadi kalau teman-teman bayangin teman-teman healingnya di tempat yang banyak sampah, itu kan nggak kerasa ya apa namanya kedamaiannya. Nah itu poin kedua, fokus kalau melihat bahwa alam itu sebenarnya punya sisi emosional. Yang ketiga, poin ketiga itu tanggung jawab terhadap alam. Itu melihat bahwa kita juga perlu aksi ini, perlu kontribusi yang kita perlu lakukan ke alam atau tanggung jawab terhadap alam ya. Nah bentuknya tentu teman-teman paham macam-macam banget dari pohon, teman-teman hemat air, jaga hutan, mendukung ekosistem, penyelamatan ekosistem liar, dan sesederhana minimalisir plastik. Itu ternyata uh, untuk bisa berdamai dengan alam, teman-teman juga perlu melakukan hal-hal seperti ini dengan versi teman-teman masing-masing ya. Gitu. Misalnya dari teman-teman nanam pohon di rumah aja deh. Gitu. Dengan teman-teman merawat pohon tersebut, itu kan juga sebagai itu menjadi bentuk tanggung jawab teman-teman kepada dan nah kalau di gejala kebersihan nih aku cerita sedikit tentang kebersihan, kita juga berusaha untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai upaya kita berdamai dengan lewat berbagai transportasi inisiasi yang kalian teman-teman. pakai sumber daya. Terus misalnya Jadi kita bisnis kalian itu di Lampung digital itu lah. menjalankan Jadi ahli apa sih namanya kalau yang oke. Nah, jadi di Lampung kita banyak melakukan riset sampah. Ini salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap alam ya. Jadi kita mau lihat emang sampah-sampah apa aja sih yang dihasilkan di pesisir. Gitu. Saya lihat juga teman-teman di Doroker juga lakukan ya. Kita juga bareng. Jadi kita lihat nih ternyata kalau teman-teman lihat di situ di gambarnya yang atas itu kita lihat ternyata banyak banget sampah sachet ya dan juga kresek yang diproduksi di pesisir gitu. Dan yang ditemukan di pesisir. Ini jadi salah satu cara kita untuk memahami lebih dalam terkait produksi sampah di pesisir. Ya, nanti akan berhubungan juga dengan solusi apa sih yang perlu kita lakukan yang benar-benar bisa menjawab masalah ini. Terus yang kedua, tanggung jawab kami di gejala kebersihan itu lewat kegiatan-kegiatan sifatnya edukatif. Baik itu mengedukasi masyarakat, muda, sekolah, sebagai cara kita untuk bisa meningkatkan awareness mereka atau kesadaran mereka biar bisa lebih sadar kalau alam itu juga perlu dijaga dengan bentuk yang macam-macam ya teman-teman. Kita juga kadang edukasinya door to door ke masyarakat, roadshow ke sekolah dan juga kampus, kadang kita ke kafe-kafe ataupun mengadakan edukasi di masyarakat langsung terutama masyarakat pesisir. Nah Daur ulang sampah bisa kemudian kita juga tentunya ketika kita menemukan sampah di pesisir kita juga mengolah gitu ya sampah tersebut.
Kalau di Lampung kita punya beberapa produk olahan yang juga memberdayakan masyarakat pesisir juga. Misalnya teman-teman di sebelah kiri lihat itu ada tas. Kita punya program namanya Si Mama atau Ibu-Ibu Pesisir, di mana kita ajak nih ibu-ibu untuk buat produk-produk yang punya nilai ekonomi dari olahan-olahan sampah. Salah satunya tas ini. Dan mereka juga mendapatkan gak cuma manfaat lingkungan, daerah pesisir mereka bersih, tapi juga mereka mendapatkan ekonomi. Nah, kita juga membantu penjualan. Begitu. Kemudian kita juga ada satu produk lagi. Nah, tadi saya cerita kalau ternyata di pesisir itu sampahnya kebanyakan tuh kayak kresek, saset, yang sebenarnya nggak punya nilai jual, nggak bisa didaur ulang. Makanya kita fokus untuk mengolah sampah jenis tersebut. Salah satu produknya selain tas yang dibuat oleh ibu-ibu, itu juga punya yang produk yang namanya Eco Roaster. Kalau belum tahu roaster, orang-orang bilangnya mungkin ini sebagai lubang angin atau ventilasi udara yang biasanya ada di atas jendela teman-teman gitu ya, di tembok. Tapi sebenarnya produk ini selain kita bisa gunakan sebagai ventilasi udara, bisa juga sebagai ornamen, kemudian partisi rumah, partisi teras, dan juga bahkan bisa disebut juga sebagai karpet. Nah, ini saya ada video sedikit tentang gimana kita memproses produk roaster ini di Lampung. Kita punya satu pabrik namanya Rindu atau Rumah Inovasi Daur Ulang. Jadi proses kita semua lakukan di sana. Nah, ini saya putar video reels kita ya sedikit, sekitar 1 menit. Jadi roaster dan 1 meter roaster bisa mengelola 1150 sampah plastik tertolak loh. Halo sekali Lampung Ge, kali ini kita mau ajakin kamu nih ke Rindu atau Rumah Inovasi Daur Ulang yang berlokasikan di Jalan Teluk Bone nomor LK11 Sukabanjar, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Nah, eco-friendly roaster ini pada bahan dasarnya hampir sama dengan roaster biasa sekelik. Yang membedakannya adalah 30% bahan dari roaster ini mengandung sampah plastik sekelik. Jadi secara tidak sadar kita telah mengurangi pencemaran lingkungan nih. Sampah yang dijadikan roaster adalah sampah pilihan atau low value, sedangkan sampah yang high value seperti botol dan lainnya itu dijual ke tukang rongsok sekelik. Lalu pilihan sampah organiknya dimanfaatkan untuk memanen maggot yang bisa dijual untuk pangan unggas dan ikan. Wah, ada 5 macam bentuk roaster yang disediakan nih sekelik sebagai berikut. Oh iya, for your informasi sekelik roaster ini pertama di Sumatera bahkan di Indonesia loh. Wah, keren banget ya karya anak bangsa. Informasi lebih lanjut bisa kepoin Instagramnya ya. Ya, nah itu yang kita lakukan. Kita olah sampah di pesisir menjadi produk roaster atau ventilasi. Nah, ini jadi salah satu, karena tadi bahasannya terkait tanggung jawab terhadap lingkungan, ini jadi salah satu cara kami di Lampung untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, selain itu, kita juga sadar ya, kalau ternyata sebenarnya nggak cuma pesisir nih yang harus kita edukasi, atau yang harus kita tingkatkan kesadaran. Banyak juga masyarakat di kota yang sebenarnya tentu saja menghasilkan sampah ya. Makanya kita buka program namanya Eko Edwisata. Nah, ini mungkin relate dengan keadaan Lombok juga ya teman-teman, karena di sana juga banyak potensi wisatanya. Itu pun di Lampung. Jadi kita buka paket wisata gitu yang sifatnya itu edukatif di Lampung, dengan kita ajak mereka untuk melihat proses pengolahan sampah di pesisir, kemudian juga tentunya kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif, lewat satu yang kegiatannya seru-seru banget, lewat games dan lain-lain. Kemudian kita juga ajak mereka untuk melihat keindahan pesisir, sekaligus juga masalah kesampahan pesisir, agar mereka bisa lebih sadar. Dan juga tentu kita libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan daur ulang sampah, bersih-bersih pantai, dan lain-lain, yang harapannya ini beda nih dengan wisata-wisata lain. Jadi kalau wisata lain itu mereka mendapatkan happy-nya aja atau sifatnya rekreatif aja, tapi kalau di ekowisata kami itu nggak cuma rekreatif, tapi juga edukatif, sehingga mereka juga bisa nih dapat pelajarannya untuk mereka terapkan di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat mereka bekerja ataupun belajar. Kebanyakan sih kalau di Lampung klien kami itu anak-anak muda, kemudian juga sekolah-sekolah yang mau ngajar murid-muridnya belajar tentang pengelolaan sampah, terutama ternyata sekolah-sekolah elit, teman-teman, sekolah-sekolah internasional gitu ya. Mungkin anak-anak murid ini jauh gitu sama alam. Kalau anak-anak muridnya itu biasanya mereka itu punya neni atau
ART ya di rumahnya yang ngurusin sampah. Jadi mereka tuh nggak ngurusin gitu. Kalau buang sampah itu sampahnya dibuangin sama bibinya. Nah, kebanyakan sekolah-sekolah yang swasta, yang internasional, sekolah-sekolah elit itu ternyata jadi klien kita. Ataupun anak-anak muda dari kampus dan juga dari lembaga-lembaga kayak perusahaan. Dan kemudian, nah tentu saja kita juga menerapkan yang namanya zero waste event ya teman-teman. Jadi kita tahu banget kegiatan-kegiatan wisata, kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan anak-anak muda, teman-teman juga pasti di kampus kuliah punya organisasi juga ya atau punya komunitas yang mengadakan event. Nah, di Lampung itu kita menerapkan yang namanya zero waste event. Jadi kita buat elemen-elemen kegiatan atau acara itu kita pakai ulang atau ramah lingkungan. Misalnya kalau makanannya gitu. Kita biasanya selalu membuat makanan itu prasmanan. Jadi teman-teman itu bisa mengambil makanannya sesuai porsinya dan mereka juga bertanggung jawab untuk menghabiskan itu. Dan kita nggak pakai packaging makanan yang sekali pakai kayak box dan lain-lain gitu ya. Kalaupun ada kita wadahnya wadah snack aja itu pakai besek dan kita juga pakai ulang. Kalaupun nanti ternyata udah tidak layak pakai, kita composting atau kita kubur di alam dan dia bisa teruraikan. Kemudian kayak banner kan biasanya kita pakai itu sekali pakai ya teman-teman. Sekali event mungkin cuma 2 jam kalau kegiatan offline selesai gitu. Padahal sebenarnya sampah banner itu juga tidak bisa dikurai. Jadi untuk banner itu kita biasa pakai sesuatu banner-banner yang pakai ulang. Um, Kayak stand banner organisasi atau stand banner eventnya bisa pakai. Kemudian juga kita pasang pelang atau banner juga yang menunjukkan kalau kawasan atau apa ya tempat acara itu kawasan zero waste. Jadi teman-teman peserta tuh nggak boleh tuh bawa um, sampah-sampah atau menggunakan produk-produk yang berpotensi menghasilkan sampah atau misalnya kayak produk-produk sekali pakai. Makanya tumbler dan wadah makan mereka itu nggak boleh yang sekali pakai. Misalnya botol air mineral itu kita nggak boleh. Jadi ini kalau diterapkan, bayangin teman-teman berapa banyak sampah yang kita bisa cegah dari satu event. Kalau eventnya kecil mungkin nggak terlalu banyak. Tapi bayangin kalau eventnya besar, atau eventnya kecil tapi berulang-ulang. Itu kan banyak ya yang bisa dikurangi. Nah, ini sebagai tanggung jawab kita terhadap alam tadi, ya balik lagi ke poin perdamaian itu. Nah, ternyata teman-teman ngomongin tentang tanggung jawab terhadap alam, Indonesia itu kan sukunya banyak ya, budaya kita banyak, kearifan lokal kita juga banyak. Ternyata banyak loh kearifan-kearifan lokal Indonesia yang sebenarnya itu diajarkan oleh nenek-nenek kita untuk dari dulu itu sebenarnya udah menerapkan tanggung jawab kita terhadap lingkungan dengan hidup yang damai dengan alam lewat budaya-budaya atau kearifan lokal yang ramah lingkungan. Contohnya, ini saya ambil beberapa contoh aja sedikit aja. Kan di Indonesia banyak banget. Ada namanya tradisi Sasi yang berada di daerah-daerah Indonesia Timur ya. Jadi nggak cuma Papua, tapi Maluku juga ternyata ada. Saya nggak tahu nih kalau di NTB ada atau enggak. Teman-teman boleh share gitu di kolom komentar. Jadi tradisi Sasi itu adalah tradisi di mana apa namanya masyarakat itu tidak boleh eksploitatif terhadap alam. Jadi di daerah Indonesia Timur itu mereka membuat jadwal-jadwal tertentu untuk masyarakat tuh bisa mengambil sumber daya laut gitu ya. Jadi misalnya dalam 3 bulan eh, sekarang mereka nggak boleh ambil ini laut ya, hasil laut kayak ikan, kerang dan lain. Tapi nanti ketika sanksinya dibuka atau jadwalnya udah boleh apa masyarakat mengambil hasil laut itu dipersilahkan. Tapi nanti akan ada waktu di mana mereka nggak boleh ambil hasil laut lagi nih. Dan ternyata momen-momen di mana ketika mereka nggak boleh ambil hasil laut itu adalah momen di mana sebenarnya ekosistem laut kayak ikan, udang ataupun kerang-kerang itu sedang masa-masa pertumbuhan. Jadi teman-teman tahu kalau ikan itu masih kecil itu kan sayangnya untuk ditangkap. Nah, itu adalah momen-momen di mana masyarakat nggak boleh ngambil ikan, kan ikannya masih kecil-kecil nih, masih atau karang-karangnya masih kecil-kecil, masih
mode anak-anak lah gitu. Jadi sayang banget kalau dia. Tapi nanti ketika udah gede baru nih dibuka. Seperti itu. Jadi ada semacam buka tutup pemanenan hasil lautnya, teman-teman. Dan ini juga dijaga banget sama tetua-tetua di sana. Jadi ada tetua yang memang menjaga dan memantau agar masyarakat ini nggak ngambil ikan di momen ketika sasi itu masih ditutup atau dilarang. Nah, ternyata nggak cuma dari hasil laut, teman-teman, tapi juga hutan. Itu ada yang namanya kearifan lokal yang mereka sebut berubuh di daerah-daerah Jawa, khususnya di daerah-daerah Gunung Kidul ya, di Gunung Kidul. Jadi mereka itu ternyata punya jadwal untuk mereka memanen hasil hutan. Di kayu-kayunya itu ternyata mereka punya kalender Jawa yang punya jadwal nih di mana kita boleh panen apa namanya hasil hutan atau kayu misalnya di mana di bulan mana yang kita juga nggak boleh. Ternyata setelah di riset secara ilmiah itu mirip tuh dengan sasi. Ternyata ketika apa namanya mereka tutup nih panennya, mereka buka nih, maksudnya mereka perbolehkan masyarakat untuk panen itu adalah ketika waktu-waktu ketika lignin atau semacam jaringan yang ada di tumbuhan itu yang membentuk kayu, jadi jaringan keras, kayu itu namanya lignin. Nah, mereka tuh buka atau memperbolehkan masyarakat untuk panen ketika masa-masa lignin itu sedang bagus-bagusnya, sedang banyak-banyak. Sehingga kualitas kayunya bagus, kualitas kayunya kuat. Tapi sebaliknya ketika lignin itu produksinya sedang sedikit atau dia sedang apa ya berkembang gitu, itu mereka nggak boleh panen. Ternyata momen-momen ketika mereka nggak boleh panen itu adalah momen di mana tadi ligninnya sedikit, jadi kualitas kayunya juga kurang baik. Nah, sebenarnya mengurangi harga jual juga atau mengurangi kualitas. Nah itu ternyata sebenarnya ada loh alasan ketika kita itu hidup damai dengan alam yang ternyata bermanfaat untuk kita sendiri gitu. Jadi nggak cuma bermanfaat untuk alam tapi bermanfaat untuk kita sendiri. Nah ini adalah dua contoh aja dari ribuan, mungkin ratusan ribu budaya-budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, saya yakin di Lombok atau di NTB juga punya ya teman-teman. Bahkan di Islam kita punya namanya ketupat gitu ya, yang juga berasal dari alam gitu ya. Atau di daerah Jawa, aku nggak tahu di daerah timur gitu, tapi teman-teman boleh share. Karena aku Sunda, jadi tahunya yang Jawa. Jawa itu juga kita kan kalau makanan itu dibungkus oleh daun dan lain-lain, lain alam. Itu kan sebenarnya nenek moyang tuh yang ngajar. Nah, jadi sebenarnya kita, walaupun sekarang mungkin lebih modern, itu bisa belajar dari nenek moyang kita cara-cara untuk menjaga lingkungan dan cara-cara untuk kita bisa berdamai. Nah, ayo mulai terapkan kearifan-kearifan lokal yang mungkin udah tergesur zaman ini, teman-teman, tergerus zaman. Nah, terakhir saya mau bagiin tips sih gimana kita bisa mulai berdamai dengan alam. Yang pertama, tadi saya bilang ya, poin kedua, alam itu sebenarnya sekarang itu banyak dianggap sebagai suatu entitas yang mati. Nah, maka tipsnya, ayo teman-teman kita mulai menghargai alam sebagai entitas yang hidup. Bayangin kalau alam itu rusak, mereka tuh nangis, mereka tuh sedih gitu ya. Itu kan kita berasa lebih emotionally connected ya dengan ketika kita punya kita mindset atau paradigma yang menganggap alam itu sebagai hidup, kita jadi lebih sayang sama mereka, kita jadi lebih mau nih menjaga. Jadi ayo mulai mindsetnya diubah dari yang menganggap alam itu sebagai objek jadi subjek yang sama-sama punya perasaan dan punya kehidupan kayak manusia. Yang kedua, ayo teman-teman mulai habiskan waktu lebih banyak di alam, karena mungkin kita sekarang zaman udah modern, lebih banyak main HP, lebih banyak kamar, di rumah atau di kampus, sampai lupa kita untuk meluangkan waktu ke alam. Sebenarnya simpel-simpel aja, nggak harus teman-teman memanjat, maksudnya manjat gunung ya, kayak naik gunung atau ke hutan, atau ke pantai. Tapi kalau misalnya di daerahnya ada alam, ada kebun, teman-teman juga bisa piknik gitu di taman kota.
agar kita tuh jadi lebih terhubung loh teman-teman, itu tuh jadi lebih apa ya, uh, terkoneksi lah gitu dengan alam. Ini ketika kita bisa melihat alam itu indah, kita juga jadi lebih mau kan untuk menjaga. Jadi istilahnya kalau kita itu tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal nih dengan alam kita, kalau kita nggak tahu gimana kita bisa sayang. Kalau kita sayang kan kita otomatis akan melindungi ya. Bayangin teman-teman kalau mama pacarnya kan kalau sayang pasti wah pengen menjaga dia. Bersama gitu dengan alam. Nah, ketiga, ayo mulai atau terus terapkan budaya konsumsi yang berkelanjutan. Kita di zaman yang modern ini udah marak banget produksi yang sifatnya masif. Teman-teman tahu fast fashion yang tidak berkelanjutan, yang memproduksi banyak, tapi sebenarnya nyampah gitu. Contohnya. Atau membuat produk-produk yang kita pakai sehari-hari, tapi dalam kuantitas yang tinggi banget, sampai itu mengeksploitasi alam, uh, mencemari lingkungan juga gitu ya. Jadi ayo mulai kita laksanakan konsumsi yang lebih benar. Ketika teman-teman mau beli barang, ini saya pakai nggak ya? Saya pakai untuk waktu yang lama nggak ya? Terus sampahnya apa aja nih? Kalau misalnya saya pakai waktu sebentar, sampahnya bisa diulang nggak ya? Bisa didaur ulang nggak ya? Jadi mulai lebih mindful lagi untuk belanja, untuk beli barang. Saya pribadi udah jarang banget beli baju gitu. Kemarin lebaran aja nggak beli baju gitu karena saya masih banyak yang bisa dipakai. Udah nggak tahu deh terakhir beli baju kapan. Jadi itu contoh aja sih teman-teman, uh, mulai lebih bijak lagi dalam berkonsumsi karena kan ini berhubungan dengan sampah juga gitu. Kalau kita lebih bijak dalam membeli barang, sampahnya juga kan makin. Kalaupun beli barang, apakah itu bisa dimurah oleh alam, apakah itu ramah lingkungan juga perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir teman-teman, sekarang marak ya yang namanya green job atau pekerjaan ramah lingkungan atau profesi hijau atau profesi ramah lingkungan. Apapun itulah sebutannya. Di sini teman-teman kakak-kakak dari Dudoroker, kami dari Gejala Kebersihan, kami adalah salah satu bentuk dari green job tersebut. Jadi profesi ini sudah mulai naik nih trennya, alhamdulillah, dan harapannya ini juga jadi apa ya alternatif atau pertimbangan teman-teman untuk pursue juga gitu, untuk nanti saya mau deh berkontribusi lewat profesi hijau. Jadi pekerjaan itu nggak cuma PNS kok, nggak cuma kerja di pabrik, atau nggak cuma jadi polisi, dokter, dan lain-lain. Itu punya kelebihannya masing-masing. Tapi menjalankan kegiatan yang lingkungan, yang ramah lingkungan, mendorong orang-orang edukasi untuk lebih ramah lingkungan itu juga satu pekerjaan loh. Gitu. Dan ketika kita bisa menjalankan itu sebagai sebuah pekerjaan, itu berdampak ke masyarakat, ke lingkungan. Itu kan happiness-nya double ya. Jadi ayo coba mulai consider atau mulai pertimbangkan untuk ngambil jalur-jalur profesi yang ramah lingkungan. Nah, kalau teman-teman bingung untuk memulai, teman-teman mungkin bisa tuh gabung dengan tim The Docker, atau kalau misalnya ada komunitas atau organisasi atau NGO di daerah sana, teman-teman mungkin boleh juga gabung atau buat sendiri gitu kayak The Docker atau kami di Kejaksaan. Nah, jadi ayo dong mulai dorong lagi profesi ramah lingkungan ini agar semakin banyak orang-orang yang berkontribusi di. Jadi ekonomi itu nggak selalu sifatnya eksploitatif, teman-teman. Ekonomi itu juga bisa berdampingan dan damai dengan alam lewat profesi hijau atau green job. Nah, mungkin itu aja, teman-teman, panjang memang bahasannya, tapi uh, hopefully ini bisa memberikan apa ya gambaran teman-teman terkait isu perdamaian lingkungan, terkait hubungan kita dengan alam, terkait cara kita menjaga lingkungan lewat konteks perdamaian. Dan semoga ini jadi inspirasi juga untuk teman-teman mulai berdamai dengan alam gitu. Simply dengan sederhana teman-teman mulai misalnya lebih sering main ke alam, lebih menjaga lingkungan, nggak membuang sampah sembarangan. Itu aja. Aku terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya.
yang diberikan oleh tim Care, dan semoga ini bisa menambah khazanah pengetahuan teman-teman ya terkait isu lingkungan dan penanganan. Itu aja, aku kembalikan lagi ke Kak Wahyu, silakan. Terima kasih banyak Kak Diki, luar biasa sekali materinya ya. Jadi teman-teman pemuda itu seharusnya bisa menjadi penggerak utama ya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Jadi kita nggak hanya sekedar berdiam diri melihat wisata kita yang rusak, alam kita yang rusak, tapi kita harus menjadi pionir, menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu. Apalagi tadi di materi pertama itu sempat di-mention juga di TPA Kebun Goma itu kan per 1 Juli itu sudah mulai tutup. Jadi yang di Lombok Barat, yang di Mataram itu sudah mulai kebingungan mau buang sampah di mana. Tentu ini juga akan memicu konflik kayak gitu kan, konflik sosial, konflik ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita apa namanya? Jadi perhatian kita bersama untuk memulai kegiatan kita untuk yang lebih peduli terhadap lingkungan. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Oh, iya, sudah ada yang raise hand ya. Ke Kak Diki langsung. Kita ini dulu ya, ke ini dulu ke Kak Sabila. Silahkan Kak. Banyak ya, keren-keren. Banyak. Silakan. Silahkan Kak Sabila. Baik, cek apakah sudah ada suaranya. Ya, terdengar Kak Sabi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sabila Syahwa Insani, biasa dipanggil Bila. Saya berasal dari Lombok Tengah. Baik, pertanyaan saya akan buat sesimpel mungkin agar teman-teman juga yang lain dapat bertanya ya, punya kesempatan. Baik, Kak, berbicara tentang perdamaian dan juga konflik, kemudian edukasi, saya tertarik kepada salah satu TikTokers nih Kak, yaitu TikTokers Pandawara. Sepertinya Kakak sudah tahu ya, teman-teman juga sepertinya sudah tahu bagaimana Pandawara Group ini melakukan atau membuat konten di TikTok untuk kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Kemudian menurut saya itu kontennya sangatlah efektif untuk menyadarkan para Gen Z, karena terbukti dari banyak kontennya yang menyuluhkan kepada ayo teman-teman kita bersihkan daerah ini dan sebagainya, itu banyak sekali yang datang, lebih banyak daripada bagaimana pemerintah setempat untuk mengadakan penyuluhan membersihkan daerah-daerah tertentu. Kemudian banyak juga Gen Z yang mengikuti konten-konten dari Pandawara dan which mean itu sangatlah bagus. Kemudian datanglah suatu konflik, Kak. Konflik di mana ada beberapa dari daerah yang menolak kedatangan dari Pandawara Group tersebut karena mereka menganggap Pandawara ini seperti mengunggah aib atau dari daerah tersebut yang kotor dan sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya ingin mendengar bagaimana tanggapan dari Kakak mengenai fenomena Pandawara tersebut. Oh, kemudian ada satu hal lagi Kak, mungkin Kakak boleh kasih nih tips dan trik bagaimana kita Gen Z bisa punya pengalaman untuk keluar negeri juga dalam kegiatan seperti Kakak ini. Sepertinya sangat menginspiratif banget bagi kita. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua pertanyaannya menarik nih Kak. Gimana Ini caranya? seru banget Sabila bertanya. Ini aku langsung jawab aja kali ya. Biar Langsung nggak silakan lupa. Kak. Kalau ditumpuk-tumpuk takut lupa. Nanti Sabila juga kalau bisa ada tanggapan silakan. Jadi pertama dulu terkait Pandawara, kebetulan kami juga pernah kolaborasi dengan Pandawara di Lampung. Kalau teman-teman ingat itu pantai kedua yang mereka bersihin itu di Lampung, dan itu kebetulan kami tuh yang ngajak, itu bukan ngajakin ya, tapi dan nemenin mereka untuk nyari lokasi-lokasinya di Lampung. Jadi kita survei beberapa lokasi dan ternyata memang Pandawara milihnya yang super-super kotor gitu, super parah. Dan kita juga surprise ya, power mereka itu besar banget. Artinya di Lampung itu komunitas atau organisasi di bidang lingkungan itu cukup banyak, salah satunya kami. Tapi ketika kita buka informasi untuk penyiar barang dan lain-lain, itu tentu jauh banget gitu ya sama Pandawara yang efeknya masif banget. Ini sebenarnya peran salah satu pihak juga
terutama media ya teman-teman. Ketika kita ngobrolin stakeholder nih misalnya atau peran pemuda ataupun lembaga, pasti kita mikirnya pemerintah, NGO atau komunitas dan lain, masyarakat, bisnis ya atau swasta. Tapi kita kadang lupa nih media atau um, ya media ya atau mungkin kalau sekarang bentuknya influencer gitu itu ternyata punya peran juga. Mas Sabila kalau tertarik untuk menyuarakan itu juga silakan. Dan memang um, sebenarnya kami juga pernah ngalamin tuh Sabila, ini menarik banget sebenarnya bahasannya. Di Lampung itu juga eh, sama lah, ternyata kita juga sempat sharing sama Pandora, oh ternyata sama tuh di daerah-daerah lain juga. Karena kita mikirnya kayak kayaknya di Lampung doang deh kayak gitu. Oh ternyata Pandora juga ngerasain. Dan ini sebenarnya ada semacam gap ya menurut kita antara niat kita dan niat mungkin pemerintah gitu yang jadi beda perspektif nih, nggak ketemu di jalan. Misalnya kayak dari kita atau Pandawara itu kan sebenarnya mau menyuarakan agar yuk kita bikin solusi bareng-bareng. Sesuatu yang sifatnya kolektif itu kan pasti berdampak lebih besar ya. Jadi bukan mau menyalahkan pemerintah, tapi kayak kita mau bergerak bareng-bareng loh, ayo gitu. Kan malah lebih bagus dibandingkan bergerak sendiri-sendiri. Tapi ternyata mungkin pemerintah menganggapnya atau pihak lain tersebut ya, aku nggak nyebutin pemerintah aja lah, atau pihak-pihak lainnya menganggap bahwa oh itu tuh menjelek-jelekan nama mereka atau daerah mereka atau menganggap mereka itu nggak kerja kok sampahnya di situ masih banyak. Itu memang ternyata masih banyak tuh yang terjadi seperti itu Kak Sabila. Jadi menurut saya solusinya adalah kita perlu buka pemahaman yang sama dulu nih antara pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya dengan kita. Jadi langkah baiknya sebenarnya untuk mau mulai sesuatu memang perlu disiapkan agar menghindari hal-hal konflik-konflik semacam tadi. Ketika kita niatkan kalau Pak Bu kita niatkan ini untuk jadi apa ya, di Indonesia itu kalau belum terjadi itu belum jadi momentum ya. Misalnya teman-teman tahu Hari Peduli Sampah itu Hari Peduli Sampah itu HSPN itu kejadiannya dari tahu nggak TPA Lui Gajah yang meledak. Nah di Indonesia itu kalau belum meledak ya, maksudnya belum meledak isunya, belum kayak rame, belum mau nih bergerak. Nah, ayo maksud saya kalau kita menganggap bahwa clean up barang ini sebagai sesuatu yang meledak rame, itu kan itu jadi momentum ya untuk kita gerak bareng. Nah, kita perlu komunikasikan sih Kak Sabila. Jadi mungkin kuncinya di komunikasi gitu ya kali ya, karena namanya berbeda berbeda orang itu pasti berbeda perspektif. Nah, PR kita adalah gimana bisa kita menyamakan perspektif ini jadi nggak salah paham. Karena sebenarnya salah satu penyebab kita itu konflik adalah kesalahpahaman tadi ya, gitu kayak yang satunya apa berpikir kalau si orang ini niat buruk, tapi sebenarnya enggak loh. Gitu. Jadi suuzon-suuzonan gitu kan akhir. Jadi perlunya komunikasi yang memang benar-benar eh, sama gitu ya, selaras tadi antara satu dan yang lain. Tapi memang sedihnya adalah hal-hal tersebut masih jarang terjadi. Mungkin eh, pembelajarannya adalah gimana kita sebelum melakukan kegiatan perlu nih untuk koordinasi lebih banyak lagi dengan lebih banyak pihak walaupun mungkin kadang terbatas ya, terbatas waktu, terbatas kemampuan, terbatas network juga mungkin kita nggak bisa nih ngomong ke pihak-pihak tersebut karena nggak punya aksesnya gitu kan. Tapi sharing waktu pasti tetap tetap berjalan. Pun kalaupun ternyata muncul konflik nih kayak yang sudah terjadi, ya sudah kita ambil hikmahnya dan belajar dari situ. Jadi dari situ mulai nih komunikasi. Ada namanya pasca konflik itu ada namanya mediasi ya, Sabila tahu kan. Jadi setelah konflik terjadi, gimana kita membuka ruang dialog untuk sama-sama punya perspektif yang sama. Jadi pun kalau ternyata terjadi konflik setelahnya, karena tanpa kita mau ya, kadang sesuatu itu kita nggak bisa kontrol, ya tugas kita akhirnya membuat mediasi tadi. Jadi mungkin itu sih pendapatku. Jadi fokusnya di komunikasi pra kegiatan atau pra eventnya. Kalaupun susah atau terbatas untuk melakukan komunikasi tersebut di awal, ya setelah pasca konflik harapannya
tetap bisa berhubungan dengan bidang bisnis. Itu yang pertama. Wait, yang kedua aku lupa nih kalau karena jawabnya. Kalau yang kedua Kedua itu tadi, cara untuk berkegiatan di luar negeri. oh, Ya kan? oke oke oke. Tadi kan jawab terlalu fokus jawab yang pertama. Sebenarnya saranku Kak Sabila, jadi teman-teman perlu niatkan dulu keluar negeri itu untuk belajar seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita keluar negeri itu bukan jalan-jalannya, teman-teman, jalan-jalannya iya bonus kita dapat pengalaman keluar negeri, tapi niatnya itu niatkan dulu belajar. Karena kalau diniatkannya dalam hal positif, maksudnya kalau niat kita positif, insya Allah hal itu akan tercapai gitu. Karena kan kita berniatnya untuk berbuat kebaikan. Kalau saya pribadi, memang saya punya mimpi waktu zaman kuliah. Bukan, mimpi saya adalah saya maba nih waktu itu, sebelum lulus, seenggaknya saya keluar negeri sekali aja. Gimana pun caranya. Saya bahkan sempat nabung dari uang-uang jajan. Terus kayak, kemana ya yang murah gitu. Karena kan saya nggak bisa nih bayar. Bapak saya bukan konglomerat nih kebetulan. Keluarga saya bukan konglomerat, jadi harus nabung. Akhirnya waktu itu sampai beli buku backpacking ke Singapura gitu. Karena pikir saya, mungkin tiketnya nggak terlalu mahal, di sana juga lebih dekat, mungkin secara bahasa nggak banyak perbedaan yang signifikan. Tapi alhamdulillah ketika nilai kita baik, mau belajar, jadi saya sebenarnya daftar program ke luar negeri itu memang niatnya untuk belajar tentang isu lingkungan, belajar tentang pengelolaan sampah. Nah, niat belajar itu kan sebenarnya membuat saya akhirnya membuat gejala kebersihan, membuat inisiatif. Niat belajar tadi juga membuat saya bikin inisiasi kegiatan-kegiatan di Lampung di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan. Nah, ternyata semakin didalami, ilmunya kurang nih ternyata. Nah, jadi memang, aduh, pengen belajar deh ke konferensi-konferensi yang di luar negeri gitu ya, biar kita bisa ketemu orang-orang yang lebih expert lagi. Dan dari situ ya udah, karena niatnya belajar, apply, dan ketika kita bisa nunjukin kalau kita tuh niatnya, maksudnya serius dan tulus untuk belajar, panitia penyelenggara itu akan melihat juga Kak Sabila. Oh, kalau kita misalnya meloloskan dia nih, kita tuh bakal memberi dampak yang lebih berkelanjutan lagi. Maksudnya dia akan menyebarkan ilmunya ke lingkungannya, ke masyarakatnya, menerapkan ilmunya gitu. Jadi tipsnya mungkin diniatkannya dari sesuatu yang baik dulu. Saya jalan-jalan ke luar negeri baik sih, tapi lebih baik lagi kalau diniatkannya untuk memberi dampak. Dari situ nanti akan kayak bola salju ya, akan terus bergulir-gulir gitu loh, kebaikan-kebaikan yang datang ke kita. Jadi itu sih mungkin tipsnya, um, diniatkan dari hal yang baik. Kita kan biasa ada esai ya ketika kita daftar itu. Nah, tuangkanlah niat baik kita tadi itu ke esai tadi. Nah, tipsnya nih mungkin realnya adalah pasti ada, kalau misalnya teman-teman daftar program, ada pertanyaan, kenapa kami harus memilih kamu? Itu rata-rata pasti ada. Kalaupun nggak di esai, biasanya ditanya secara langsung pas wawancara kalau ada sesi wawancara. Nah, tunjukkan kalau kita tuh punya niat baik dengan cara jawabnya misalnya gini, kalau saya terpilih, manfaatnya itu, manfaat dari program ini itu nggak hanya berhenti di saya, tapi juga akan saya sebarkan ke orang-orang lain, akan saya terapkan di kegiatan-kegiatan yang saya punya, di organisasi atau di komunitas yang saya ikuti. Jadi dampaknya itu meluas. Jadi bayangin Pak, Bu gitu ya, misalnya kalau Bapak tadi memilih saya, dampaknya itu bisa nggak cuma satu, tapi mungkin ribuan orang. Jadi dari situ sih, itu contoh realnya bisa. Nah, mungkin itu sih Kak Sabila gitu. Semoga menjawab. Kalau ada tanggapan juga silakan. Makasih Aman, banyak. cukup. Semoga bisa menjawab ya. Baik, Karena ini terima kasih kasih Kak Diki for pertanyaan your atas. information juga ya Kak. Saya sebenarnya adalah salah satu mahasiswa baru juga dan sepertinya masih banyak sekali pengalaman yang bisa saya ambil di dunia perkuliahan saya dan bisa memiliki pengalaman ke luar negeri dengan niat yang baik. Terima kasih Kak Diki, sekian dari saya. Sama-sama, terima kasih Sabila. Semoga niat baiknya juga dijabah ya. Pasti kalau niat baik itu dijabah kok. Bismillah. Saya pun juga dulu nggak nyangka gitu. Bahkan
semester 5 pertama kali saya keluar negeri, alhamdulillah dikabulkan. Tapi ternyata sebelum lulus, ternyata lebih dari satu nih dikabulkannya. Jadi berjuang dan fokus ke niat baik. Oke. Oke, selanjutnya. Ini Kak Diki, karena waktu sudah lewat, apakah mau dilanjutkan atau gimana ini? Ada yang ngangkat tangan juga mau Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Aku lowong kok, Wahyu. Kalau misalnya untuk menanya lagi, silakan. Oke, silakan dari Kak Backtrack. Mungkin pertanyaan terakhir ya, kalau teman-teman ini mau tanya nanti kirim aja ke chat box, nanti kita bacakan. Bacakan pertanyaannya. Kenalkan Kak, Suaranya putus-putus. Sorry, udah jelas Kak bagaimana? masih putus-putus, tapi masih bisa diterima sih suaranya. Bisa dicek. Sudah jelas Kak? Atau off saja kameranya, nggak apa-apa, biar lebih jelas suaranya. Oke. Tes sudah jelas Kak? Nah, ini lebih membaik sih. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Bayi Prajnya Pramita, biasa dipanggil Anya. Saya sekarang statusnya sebagai mahasiswi semester akhir dan saya dari Lombok Tengah. Kenal buat Kak Diki dari Lampung. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin di sini saya izin dulu untuk sedikit tadi menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan. Antara manusia dengan alam itu ternyata ya berlaku sistem yang namanya sistem tebur tuai. Ternyata alam tidak hanya alam yang mungkin kita lihat secara fisik, oh benda mati yang nggak bisa apa-apa seperti kita. Ternyata alam juga punya emosi yang itu bisa dikatakan 11-12 dengan manusia, mirip dengan manusia. Sehingga ketika kita mencubit ibaratnya, maka hal yang sama pun akan mungkin terjadi ke kita. Kayak sekarang kita cubit orang, orang balik ke kita kan sangat mungkin seperti itu sesuai dengan apa yang kita berikan ke orang tersebut. Oke. Selanjutnya mungkin saya masuk ke pertanyaan. Tadi banyak banget sebenarnya, tapi di sini saya eh, mungkin ke dua pertanyaan aja karena waktu juga. Yang pertama, tadi sempat di-spill masalah sampah yang kemudian diolah menjadi berbagai macam kreasi, kerajinan tangan, kemudian juga ada yang namanya roaster ya Kak, kalau nggak salah. Oke. Nah, di sini saya membayangkan karena basically saya juga anak organisasi yang sering turun ke masyarakat, kemudian saya juga kebetulan alumni Duta Lingkungan Lombok Tengah 2019 dan kami cukup sering melakukan kegiatan ke masyarakat terutama untuk masalah lingkungan juga. Namun satu hal yang saya rasa entah itu ketika saya di Duta Lingkungan maupun di organisasi yang lain, yang namanya pengabdian masyarakat itu bukan hal yang mudah ternyata. Apalagi kita mengajak masyarakat, oh ayo, lebih-lebih masalah lingkungan begitu. Karena saya rasa masalah lingkungan ini tidak hanya menjadi masalah yang oh di Lombok aja atau di mana aja, tapi masalah masalah secara global begitu berlaku universal. Dan saya akui itu sangat tidak mudah, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa, oh, ayo Kak, gini, gini, gini. Apalagi seperti Kak Diki ini luar biasa saya lihat. Kenapa? Karena sampai bisa membuat masyarakat atau SDM di sana untuk mau tahu, mau sadar, kemudian sampai merealisasikan itu ke dalam bentuk actionnya, sampai akhirnya ada kerajinan, kemudian ada roster, dan lain sebagainya. Itu kalau boleh sharing Kak, kira-kira proses Kakak segimana sih sampai akhirnya bisa meyakinkan mereka, oh ini penting loh, ayo ayo ada benefitnya loh. Nanti kalau jadi kerajinan nanti impactnya ke ekonomi dan lain-lain. Yang kedua Kak izin kalau di NTB sendiri menyinggung ini ya dari pemerintah provinsinya di kepemimpinan kemarin periode yang kemarin itu eh, ada beberapa program yang dicanangkan secara khusus untuk lingkungan. Yang pertama ada NTB Zero Waste sama NTB Hijau. Kalau boleh tahu Kak sekiranya di Lampung apakah ada program sejenis dari pemerintah gitu supaya bisa nyambung nanti dari kita dengan pemerintah kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Kak Oke, Diki. terima kasih Anya. Sebelumnya tadi penjelasan terkait kesimpulanmu terkait pendamaian lingkungan itu on point banget ya. Exactly itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Jadi selama ini kan manusia menganggap hal alam itu sebagai benda mati, tapi sebenarnya enggak loh. Dari situ kita bisa lebih menghargai. Nah, anyways, terkait pertanyaannya, ini jarang ya gitu orang nanya journey-nya gimana sih gitu. Karena biasa ngeliat hasilnya aja, tapi sebenarnya prosesnya itu memang nggak gampang, Anya. Saya pribadi sebenarnya orang sains. Jadi saya jurusan biologi. Dalam arti jarang sebenarnya turun ke masyarakat. Jadi jarang nih ngurusin orang. Karena sebenarnya driven saya ke isu lingkungan itu karena lingkungannya. Jadi saya tuh suka berenang, saya suka ke laut, saya suka nanam pohon, saya suka ngurusin tanaman. Ternyata pas ngurusin sampah,
bukan ngurusin alam nih, ternyata ngurusin orang. Di mana sebenarnya jadi lebih susah ya teman-teman ngurusin orang itu. Teman-teman kalau punya adik atau kakak ngurusin mereka aja kayak aduh pusing banget kan pasti kayak aduh gitu rasanya kan. Ini ngurusin orang yang kita tuh nggak kenal dan bahkan mungkin lebih sering tuh lebih tua ya gitu. Kayak kita di pesisir tuh nelayan, ibu-ibu pesisir, anak-anak mudanya tuh nggak terlalu banyak. Kadang lebih tua juga, kemudian juga mereka beda banget perspektifnya sama kita. Jadi to be honest, dibilang gampang tuh sangat nggak gampang. Apalagi untuk saya yang nggak jarang gitu sebelumnya turun ke masyarakat. Tapi dari sini kayak tadi saya bilang saya mau belajar, akhirnya ya berproses. Dan menurut saya untuk bisa sampai di titik sekarang, kita 2017 hanya gejala terus. Sekarang udah masuk 7 tahun. Em, itu cukup lama ya. Kita kalau ngebesarin anak tuh udah masuk SD gitu. Jadi to be honest nggak gampang. Terus memang setiap daerah itu punya masyarakat yang beda-beda. Gimana kita bisa meyakinin mereka sebenarnya itu akan berbeda-beda banget. Makanya tadi saya itu lebih memilih untuk pelan-pelan ya. Ketika kita mau ngedekatin orang itu menurut saya lebih ke kualitasnya dibandingkan kuantitasnya. Makanya di Lampung khususnya di daerah pesisirnya itu kita awalnya buka beberapa pendekatan. Kan kalau ngomongin sampah itu sebenarnya multisektor ya. Kayak kesehatan masuk, lingkungan, pendidikan, ekonomi. Contohnya kesehatan deh. Mungkin orang mengira kalau misalnya mereka tinggal di apa namanya lingkungan yang kotor atau banyak sampah, mereka jadi mudah sakit. Ternyata pas ke sana enggak loh. Ternyata masyarakat tuh mungkin udah kebal dengan dengan kesehatan. Maksudnya mereka nggak banyak sakit waktu gitu. Artinya pendekatan kesehatan tuh nggak cocok sama mereka. Jadi nggak bisa tuh teman-temannya kayak ke sana, oh Bu nanti Ibu sakit loh. Nah, mereka bakal bilang, enggak kok saya sehat-sehat aja di sini. Kita bahkan sempat ngecek data puskesmasnya, nggak banyak memang yang sakit. Makanya kita, wah heran juga. Tapi ternyata setelah kita riset-riset lagi, ternyata pendekatan ekonomi itu yang menjadi pendekatan yang menjadi concern mereka. Karena di wilayah pesisir itu mereka sebagian waktu, maksudnya sebagian besar waktunya mereka habiskan memang untuk bekerja, nyari ikan. Kalau bapak-bapaknya, gitu ya. Kalau istrinya biasanya itu ngolah hasil laut yang ditangkap oleh suaminya, gitu. Dan itu jadi prioritas utama mereka. Nah, di beberapa kesempatan, di beberapa waktu, kadang hasil laut itu kan fluktuatif ya, nggak, nah, kadang banyak, kadang sedikit. Dan di momen-momen ketika hasil laut itu sedikit tuh mereka nganggur, terutama istrinya ya, kayak nggak ada ikan yang diolah, gimana makan dan gimana kerja gitu. Nah, makanya sebenarnya kita ngasih pendekatan, Bu, kalau misalnya ibu ngolah sampah, pertama ibu dapat pulaunya jadi bersih, lingkungan pesisirnya jadi bersih. Artinya mereka kan juga, oh ya sebelumnya itu mereka suka jual ikan juga kan di rumah-rumah gitu. Nah, saya sering tuh ngajak kawan, misalnya kayak ngajak beli ikan di sana atau kayak mereka punya warung ikannya dibuat kayak misalnya bakwan ikan atau peyek ikan dan lain-lain. Ketika saya ajak orang-orang itu enggan loh mau beli karena di sana kotor, banyak sampah. Artinya kan itu berpengaruh tuh ke ekonomi ibu-ibunya sebenarnya ketika ibunya jualan makanan hasil laut di sana karena banyak sampah, mereka jadi susah jualannya. Nah, ketika kita jelasin kondisi sebaliknya, Bu, kalau misalnya di sini lingkungannya bersih, Ibu mau jualan ikan, pepes ikan, peyek ikan segala macam, orang tuh mau beli pasti karena di sini tempatnya tuh bersih. Jadi mereka tuh nggak ragu higienitas. Kemudian juga kalau misalnya ibu ngolah hasil laut, ngolah sampah menjadi produk daur ibu juga dapat tambahan penghasilan. Dan biasanya ibu-ibu juga nggak bisa ya diem aja gitu di rumah. Pasti mereka tuh gatel ya kayak ngapain. Nah jadi itu sih, jadi ketika kita ke masyarakat, tanya, kita tuh sekaligus menjawab concernnya mereka. Jadi perlu riset yang dalam sih. Mungkin teman-teman juga bisa live in dulu, hidup bareng mereka seminggu gitu. Oh, jadi ngerasain dari perspektif mereka tuh apa sih rasa. Nah, jadi perlu sama nih tadi ya ketika kita ngomongin perspektifnya harus sama gitu. Kita kan ngasih solusi yang memang harus menjawab masalah mereka.
kadang kita ngebuat program, saya lihat banyak ya yang buat program itu menurut kita doang gitu. Padahal belum tentu menurut masyarakat yang menjadi penerima manfaat itu sama. Kayak tadi yang masalah kesehatan. Menurut kita itu bisa membuat mereka jadi lebih gampang sakit. Ternyata enggak kok. Nah itu sih, jadi kayak cari benang merahnya dulu nih di mana. Kalau di kasus kami di pesisir Lampung, itu benang merahnya sih ekonomi tadi hanya gitu. Jadi ketika tadi sampah sampahnya diolah, daerah pesisirnya bersih, roda perekonomian mereka tuh bisa berjalan. Nggak cuma ibu-ibunya, tapi juga nelayannya gitu. Mereka jadi lebih mudah untuk cari ikan karena polusi sampah, mereka tuh jadi susah cari ikan di sekitar pesisirnya gitu. Jadi harus lebih ke tengah laut di mana butuh bensin yang banyak, solar yang banyak, waktu yang banyak juga. Jadi mereka tuh rugi. Nah itu sih intinya tuh gimana kita menjawab concern-nya mereka dengan cari benang merahnya. Baru mereka mau gerak bareng-bareng. Karena kolaborasi atau apa namanya kerjasama yang baik adalah kerjasama yang win-win, ya kan? Kerjasama yang saling menguntungkan dong. Jadi itu sih cari benang merah. Itu sih mungkin semoga menjawab ya hanya Oke Kak, terima kasih banyak. Semoga ini ya bisa terjawab. Karena ini juga Kak, karena sudah azan juga di Lombok. ya, Karena teman-teman juga ada yang agenda yang lain. Mungkin ini sih Kak, minta closing statement apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai teman-teman pemuda untuk apa namanya mewujudkan perdamaian dengan lingkungan. Konkretnya kayak gimana sih Kak? ya teman-teman, sebelumnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ke Instagram saya ya, kita DM. Kalau misalnya pertanyaannya ada yang belum jawab, Anya juga tadi kayaknya kalau misalnya ada yang tanya lagi boleh DM. Closing statement-nya sebenarnya kita perlu sebagai pemuda ya isu perdamaian lingkungan ini belum banyak yang menyuarakan. Bahkan to be honest, saya pribadi pun baru menemukan konsep ini itu tahun lalu. Jadi sebenarnya materi-materi seperti ini jarang didapatkan di tempat-tempat lain. Jadi harapan saya semoga kita semua bisa nih menyebarkan konsep-konsep ini ke teman-teman di sekitar teman-teman gitu, ataupun kerabat-kerabat di sekitar, agar semakin banyak yang merasa kalau alam itu juga sebuah subjek, akan semakin banyak juga nih yang bisa berkontribusi melindungi lingkungan. Karena tadi poin ketiga adalah tanggung jawab terhadap alam. Jadi semakin banyak yang bertanggung jawab terhadap alam, semakin besar pula manfaatnya untuk bumi. Dan sebenarnya semakin besar pula manfaatnya untuk kita. Jadi ketika alam itu baik, alam itu damai, lestari, kita juga akan hidup dengan sejahtera dan juga damai. Jadi ayo mulai dari diri kita sendiri, sebarkan, eh, kita terapkan di diri sendiri, sebarkan ilmunya, baru sebarkan lagi eh, pesan-pesan ini ke orang-orang. Mungkin itu aja Wahyu, thank you. Untuk materi nanti saya kirim ya ke tim The Ya, Dewan. Sir. Ya, kita